Halo sahabat tani semua, ini saya mau memberikan pupuk untuk tanaman vanili saya kawan. Nah, ini tanaman vanili saya sudah berumur sekitar 7 bulanan lebih sejak saya tanam dari stek batang. Cuman ada beberapa pohon, nah itu di sana juga. Nah, itu memang belum begitu subur, tapi ya lumayan sih, sudah cabangnya sudah banyak ini kawan. Nah, ini sudah lumayan subur, dan ini saya tidak mesti, kadang hanya 2 minggu sekali itu saya beri pupuk NPK sebagai untuk tambahan nutrisi. Kadang juga masih saya berikan dia pupuk cair juga untuk membuat agar daunnya semakin lebat dan pertumbuhannya cepat. Kita tengok ini. Nah, ini juga kawan. Nah, ini juga sama, berusia sekitar 7 bulanan, tapi ini tidak begitu subur banget, padahal juga sama nanamnya. Ini juga sama, tapi juga lumayan sudah subur juga. Tapi ininya kurang ini kawan. Sabut kelapanya ini kurang, jadi nah, ini saya tanami daun lamtoro ini, tapi masih kecil. Nah, fungsi dari lamtoro ini nanti kalau sudah besar, selain untuk lanjaran juga sebagai peneduh dari vanili ini, karena vanili ini hanya membutuhkan sinar matahari itu sekitar 30%-nya saja. Kalau terlalu terik kurang bagus untuk tanaman vanili. Nah, ini juga, nah ini daun lamtoronya sudah mulai tumbuh. Saya tanam dari kecil itu nanti sebagai penopang ketika nanti dia sudah besar. Ini cuman ada beberapa pohon kawan saya ini. Nah, ini juga ini, tapi ini sudah mulai tumbuh tunas kecil ini, berarti tumbuh juga. Ini juga ada, cuman ini masih kecil, belum begitu besar seperti yang lainnya. Nah, ini sabut kelapanya kurang ini kawan. Hai Blacky. Ini saya hanya ada 1 2 3 4 5, hanya sekitar 8 pokok tanaman vanili kawan. Nah, ini meskipun sudah masih kecil, tapi tanda-tanda bahwa dia tumbuh dengan baik itu terlihat. Daunnya juga hijau. Hanya sesekali saya beri dia pupuk, dan hanya menggunakan NPK dan pupuk cair saya spraykan di, tidak mesti gitu, kadang hanya 2 minggu sekali. Kalau yang ini yang paling subur kawan, ini sudah menjalar jauh ini. Nah, ini sudah sampai gini. Ini harusnya kita ikat di sini. Nah, ini kawan, kadang hama bekicot ini nih, kadang yang suka makan daun-daun yang masih muda ini, hama ini harus kita buang ini. Nah, bekicot ini kadang dia makan daun yang masih di pucuk-pucuknya gini kawan. Nah, sudah mulai subur. Oke kawan, saya akan siramkan dulu, dan ini NPK nya yang sudah saya campur dengan air, saya akan kocor. Nah, biasanya saya hanya seukuran gelas kecil kan, 250 ml ya, kalau warna air mineral itu saya siramkan di akar pangkalnya gini. Sebenarnya bagus kalau sabut kelapanya itu banyak, kita bisa siram dari atas gini, karena akarnya itu banyak di atasnya juga. Jadi satu pokok tanaman itu biasanya saya hanya beri dia 2 gayung kecil ini, karena ini ada beberapa pokok ya. Nah, saya beri 2. Jadi setiap pokok tanaman gini biasanya saya beri dia 2 ini kawan. Ini seukuran
gelas air mineral yang 250 ml itu kalau tidak salah ini. Ini lumayan subur, daunnya lebar ini kawan. Ini di samping rumah ini kawan, di dekat halaman ini. Kita harapkan nanti pertumbuhannya bagus meskipun perawatannya tidak maksimal karena hanya saat ada waktu luang saja baru kita rawat dia. Ada kesibukan yang lain kawan. Ini karena di samping rumah jadi kita bisa ngontrol setiap saat. Sebenarnya kalau memakai gandasil yang B, gandasil yang merah itu bagus juga kawan untuk merangsang agar pertumbuhan dan dia cepat berbuah. Tidak hanya ke vanili, di tanaman yang lain pun kalau dari masa vegetatif kita sering berikan dia gandasil itu cepat berbuah kawan. Pohonnya pendek, dia sudah berbuah. Teman-teman bisa praktekkan ke tanaman yang lain seperti tomat ataupun cabai gitu. Kalau dalam masa vegetatif sudah diberikan dari awal, berikan gandasil B, gandasil buah yang merah itu. Biasanya pohonnya tidak terlalu tinggi, tapi dia sudah mulai muncul buah kawan. Karena dia pupuk majemuk yang lengkap. Nah, ini orang bilang vanili ini adalah emas hijau karena harga buahnya itu yang mahal, tetapi tergantung kualitas buahnya juga kawan. Ada yang memang benar-benar mahal dengan kualitas yang bagus, tapi juga ada yang murah hanya ratusan ribu per kilonya. Karena sekarang juga banyak sekali vanili sintetis ya. Jadi ketika orang sudah beralih ke vanili sintetis untuk beralih ke vanili yang biasa itu biasanya mereka berpikir ya, dan ada kalanya vanili itu harganya jatuh karena beberapa alasan. Salah satunya vanili sintetis itu dan panen massal dan kualitas buah itu yang menentukan. Karena biasanya kalau masih muda sudah dipetik, kualitas buahnya memang tidak bagus. Tapi ya karena untuk menghindari kerugian, karena biasanya kalau tidak dijaga ya tanaman buah vanili itu rawan dengan pencurian. Itu kata yang sudah pernah membudidayakan ya. Di Indonesia banyak ya yang seperti di Bali, di Jawa Timur itu banyak yang membudidayakan vanili ini. Oke kawan, itu tadi kegiatan saya memupuk tanaman vanili dan mudah-mudahan tumbuhnya maksimal bisa sampai berbuah. Kita bisa eksplor dan belajar bersama-sama. Terima kasih sudah menonton dan mari kita terus belajar agar dunia pertanian kita semakin maju, petani kita semakin cerdas dan hasilnya semakin berkualitas.